Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Dan sebelumnya saya berharap semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua sebelum memberikan materi saya tentang hakikat pengetahuan. Nama saya Dewi Susanti, saya adalah seorang guru berasal dari Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Saya mengajar pada jenjang SD di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Dan dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Hasnah Faizah R.M.Hum. Kemudian sebelum memulai atau memasuki materi pembelajaran tentang pengetahuan, kita akan melihat terlebih dahulu beberapa hal, yaitu ada pengertian pengetahuan, kemudian hakikat pengetahuan, ada sumber pengetahuan, kemudian kriteria pengetahuan. Kita lihat sebelumnya, yang pertama yaitu pengertian pengetahuan. Dari sisi etimologi bersumber dari bahasa Inggris, knowledge dijelaskan di Encyclopedia of Philosophy bahwa kepercayaan yang benar adalah pengetahuan. Dari segi terminologi, Ghazalbah dalam Bahtiar 2004 mengatakan yang diketahui merupakan pengetahuan yang merupakan hasil sadar, kenal diketahui merupakan pengetahuan yang merupakan hasil saya ulang, dari terminologi Ghazalbah dalam Bahtiar 2004 mengatakan yang diketahui merupakan pengetahuan yang merupakan hasil sadar, kenal, insaf, pandai, dan mengerti. Jadi pengetahuan hasil dari pengetahuan manusia untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Filsafat pengetahuan adalah runtutan peristiwa yang semua orang mengetahui dalam keadaan sadarnya. Pada proses tersebut, subjek atau yang dimiliki objek yang dikenal dalam diri sendiri sebegitu aktif. Rabu 1996. Oleh karena itu, subjek tersebut melakukan penyesuaian kesatuan aktif dalam objek diri sendiri. Secara luas, pengetahuan mempunyai arti, dan secara sempit pengetahuan merupakan ketetapan pasti dan benar. Pengetahuan hanya berupa pengalaman sadar. Kemudian hakikat pengetahuan menurut Bahtiar 2004 ada dua teori hakikat pengetahuan. Yang pertama, realisme. Pandangan ini memiliki pendapat bahwa pengetahuan adalah lukisan sesungguhnya pada suatu hal yang berada pada dunia nyata. Idealisme, teori ini. Yang kedua, idealisme. Teori ini menekankan pada kebenaran pengetahuan. Pengetahuan adalah prosedur fisiologi yang sifatnya atau mentalnya
yang sifatnya subjektif atau tidak tergambarkan. Kemudian ada sumber pengetahuan. Pengetahuan pada umumnya dimiliki oleh setiap orang. Permasalahannya, pengetahuan didapat dari mana atau melalui apa pengetahuan itu didapat. Tafsir 2002 mengemukakan bahwa pengetahuan dalam diri kita dapat dengan memakai macam-macam yang menjadi asal pengetahuan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai asal pengetahuan ini, yaitu empirisme. Menurut aliran ini, pemerolehan pengetahuan manusia melalui hal yang dialami panca indera manusia. Yang kedua, rasionalisme. Menurut pandangan ini, kehilafan pandangan empirisme yang penyebabnya adalah lemahnya indera manusia. Seandainya akal digunakan dapat diperiksa. Intuisi atau insting merupakan alat untuk mengetahui secara sekaligus atau langsung. Analisa yang didapat melalui penggambaran tidak bisa menjadi pengganti hasil pengetahuan intuisi. Kemudian ada wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang diberikan oleh Allah untuk manusia melalui perantara nabi. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, jadi pengetahuan ada di atas takdir. Kemudian masuk dengan kriteria pengetahuan. A. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bersumber pada proses penelitian dan penalaran ilmiah. Kebenaran ilmiah dijumpai dan dianalisis menggunakan pendekatan teori sebagai berikut. Yang pertama, pragmatis, yaitu suatu informasi dikatakan benar jika mempunyai manfaat atau kegunaan praktis dan fungsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada orang yang mencari kerja dan orang tersebut mau bekerja sebab ada gaji dan intensif yang akan didapatkannya. Jadi, orang akan bekerja hanya karena ingin mendapatkan gaji besar dan sangat bermanfaat. Yang kedua, koresponden. Suatu informasi dikatakan benar jika kandungan pengetahuan yang ada di dalamnya memiliki hubungan korespondensi dengan objek yang dimaksud oleh suatu itu atau secara logika sifatnya dari khusus ke hal yang bersifat umum. Yang ketiga, koheren. Suatu informasi dikatakan benar jika tidak berubah-ubah yang berkorelasi dengan informasi sebelumnya. Kemudian kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah dijumpai dan dianalisis menggunakan metode sebagai berikut. 1. Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan yang terjadi tidak dengan sengaja dalam riwayat hidup manusia. Dan ini terjadi secara ilmiah dan tidak direncanakan. Yang kedua, penemuan mencoba meralat. Penemuan ini muncul dengan tiada kepastian mendapatkan hasil. Pada dasarnya terdapat adanya kegiatan pencarian kebenaran dengan spekulatif, untung-untungan, dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, penemuan melalui kewibawaan atau otoritas, yaitu pandangan yang mempunyai kewibawaan. Contohnya, seseorang yang memiliki jabatan selalu dianggap
dianggap sebagai kebenaran sekalipun bukan dilandaskan pada proses pembuktian secara ilmiah. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Dalam penemuan ini, di dalam mencari kebenaran, seseorang memungkinkan membuat beberapa alternatif pemecahan masalah yang kemudian dipilih salah satunya yang dianggap terbaik sekalipun tidak merasa yakin sepenuhnya. 5. Penemuan kebenaran melalui pikiran kritis dan rasional. Dalam hal ini, ketika memecahkan persoalan, manusia berupaya menyelidiki yang berlandaskan pengetahuan dan pengalaman agar mencapai pada pemecahan masalah dengan benar dan berkesimpulan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya sudahi dengan